Di video kali ini saya akan membahas tentang as-sahih wal mu'tal. Apa itu fi'il sahih dan apa itu fi'il mu'tal? Kemudian apa ciri-ciri fi'il sahih, apa ciri-ciri fi'il mu'tal? Ada berapa pembagian fi'il mu'tal dan bagaimana contoh dari fi'il sahih dan mu'tal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Nur Fitriani Fatihah di channel Madrasah Online. Di video kali ini saya akan membahas tentang as-sahih wal mu'tal. Apa itu fi'il sahih dan apa itu fi'il mu'tal? Kemudian apa ciri-ciri fi'il sahih, apa ciri-ciri fi'il mu'tal? Ada berapa pembagian fi'il mu'tal dan bagaimana contoh dari fi'il sahih dan mu'tal? Sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara mensubscribe. Dan bagi yang belum, ayo subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng supaya teman-teman selalu mendapatkan update terbaru di channel Madrasah Online. Fi'il atau kata kerja, menurut segi hurufnya dibagi menjadi dua. Ada yang namanya fi'il sahih dan ada juga fi'il mu'tal. Apa itu fi'il sahih? Fi'il sahih adalah makanat ahruful asliyah ahrufan sahihatan. Artinya, apabila huruf-huruf aslinya berupa huruf sahih. Jadi dalam fi'il atau kata kerja itu ada huruf asli, ada huruf tambahan. Jadi dalam fi'il sahih, semua hurufnya merupakan huruf sahih. Apa saja huruf sahih? Huruf sahih yaitu semua huruf hijaiyah kecuali alif, waw, dan ya. Karena alif, waw, dan ya merupakan huruf illah. Huruf illah yang disingkat dengan ayu. Alif, ya, dan waw. Contohnya huruf sahih, kataba, wakatibun. Nah, di situ lafaz kataba karena kaf huruf sahih, ta huruf sahih, ba juga huruf sahih. Jadi lafaz kataba merupakan fi'il sahih. Kemudian lafaz katibun, katibun asalnya kataba. Jadi semua huruf aslinya merupakan huruf sahih. Jadi lafaz katibun juga merupakan fi'il sahih. Lalu apa yang dimaksud dengan fi'il mu'tal? Fi'il mu'tal adalah makana ahadu ahrufihil asliyah harfal illah. Apabila terdapat salah satu huruf aslinya berupa huruf illah. Ya, tadi sudah saya sebutkan huruf illah adalah alif, waw, dan ya. Contohnya lafaz wa'ada. Nah, lafaz wa'ada di situ ada waw, ya, wa'ada, dan ain dan dal. Nah, waw ini merupakan huruf illah, sedangkan ain dan dal merupakan huruf sahih. Jadi ada salah satu huruf illah, maka dinamakan fi'il mu'tal. Contoh yang lain, qala. Lafaz qala di situ ada alif, ya, qala. Ada alif di tengah. Nah, alif salah satu huruf illah, maka dinamakan fi'il mu'tal. Kemudian lafaz roma. Nah, roma juga sama, di situ ada ya, dan dia merupakan salah satu huruf illah. Sampai di sini paham ya teman-teman? Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang kita masuk pada pembagian huruf illah. Jadi teman-teman, apabila huruf ilahnya itu di depan atau di tengah atau di akhir, itu namanya beda-beda ya. Kita akan urutkan dari yang huruf ilahnya di depan dulu. Yang pertama ada bina misal. Bina misal adalah makanat fa'uhu harfal illah. Jadi huruf ilahnya itu ada di awal. Contohnya lafaz wa'ada. Nah, di situ ada waw, ya, waw yang merupakan huruf illah.
Ain dan dal merupakan huruf sahih. Jadi karena wawunya di depan, maka dia namanya bina misal ya. Kemudian contoh yang lain warisa. Warisa. Jadi lafaz warisa karena di depan ada waw, kemudian ro dan sa di akhirnya. Ro dan sa merupakan huruf sahih, sedangkan waw merupakan huruf illah, maka dinamakan bina misal. Kemudian yang kedua ada bina ajwaf. Bina ajwaf adalah makanat ainuhu harfal illah. Jadi apabila yang tengah-tengahnya atau huruf keduanya atau ain fiilnya berupa huruf illah. Contohnya qala ba'a. Qala terdapat alif di tengah, maka dia terdapat huruf illah dan namanya bina ajwaf karena huruf ilahnya ada di tengah. Dan contoh yang lain lafaz ba'a, ba'a, ba, kemudian alif dan ain. Mana huruf ilahnya? Sahih, alif ya, alif tengah itu huruf ilah. Karena huruf ilahnya di tengah, maka dinamakan bina ajwaf. Dan yang ketiga ada bina naqis. Apabila makanat lamuhu harfa illah, apabila huruf ilahnya berada di akhir atau berada di lam fiilnya. Contoh lafaz radiya, radiya, ro huruf sahih, do huruf sahih, ya huruf ilah. Jadi huruf ilahnya di akhir itu namanya bina naqis. Radiya. Contoh yang lain Roma. Nah, di situ Roma ya. Ro, mim dan ya. Ya-nya merupakan huruf ilah, maka dinamakan bina naqis. Lanjut, ada bina lafif. Bina artinya bentuk ya, bentuk lafif. Bina lafif maka nafihi harfan min ahrufil illah asliyani. Apabila terdapat dua huruf ilah. Jadi kalau yang misal ajwaf dan naqis itu hanya ada satu huruf ilah, sedangkan apabila lafif itu huruf ilahnya ada dua ya. Nah, lafif ini dibagi menjadi dua. Ada lafif makrun, ada lafif mafruk. Lafif makrun adalah makana harfal illati fihi mujtami'aini. Apabila huruf ilah, dua huruf ilahnya tersebut berendengan ya, berendengan. Contohnya towa, nawa. Lafaz towa, to huruf sahih, waw huruf ilah, ya huruf ilah. Nah, karena wa dan ya ada dua huruf ilah yang berdekatan, maka dinamanya lafif makrun. Kemudian contoh yang lain nawa ya, nawa. Di situ ada nun huruf sahih, waw huruf ilah, ya huruf ilah. Ada dua huruf ilah yang berdekatan ya, namanya lafif makrun. Dan yang kedua ada lafif mafruk. Lafif mafruk adalah makana harfal ilah fihi muftariqaini. Apabila dua huruf ilahnya tersebut terpisah, maksudnya ada dua huruf ilah dipisahkan oleh tengah-tengahnya adalah huruf sahih ya. Contohnya waqo. Di situ ada waw huruf ilah, qaf huruf sahih, ya huruf ilah. Jadi dua huruf ilah yang tengah-tengahnya huruf sahih. Itu namanya lafif mafruk, terpisah. Mafruk artinya terpisah. Kemudian dalam pembahasan bina, pembahasan bentuk ya bina, ada juga yang namanya mahmuz. Apa itu mahmuz? Nah, mahmuz adalah makana ahadu ahrufil asliyah hamzah. Apabila salah satu huruf asli berupa hamzah. Nah, di sini mahmuz ada tiga bentuk ya. Ada mahmuz fa, ada mahmuz ain, ada mahmuz lam. Mahmuz fa apabila hamzah berada di awal. Mahmuz ain apabila hamzah berada di tengah. Sedangkan mahmuz lam apabila hamzah berada di akhir. Contoh mahmuz fa akhadha. Di situ ada akhadha ya. Ada alif, alif hamzah ya, ada hamzah. Kemudian kha dan zal merupakan huruf sahih. Jadi akhadha karena diawali oleh hamzah maka dinamakan bina mahmuz. Kemudian mahmuz ain contohnya sa'ala.
Di situ sa'ala, sin huruf sahih, hamzah di tengah merupakan mahmuz ya, hamzah. Kemudian lam huruf sahih. Jadi sa'ala itu bentuknya mahmuz. Mahmuznya mahmuz ain. Kemudian mahmuz lam contohnya qara'a. Jadi ingat ya teman-teman, bedakan antara alif dan hamzah. Kalau hamzah itu berharokat, sedangkan alif itu tidak berharokat ya. Qara'a. Nah, a di situ itu bukan alif, tapi itu hamzah ya. Itu namanya mahmuz. Mahmuznya mahmuz lam ya, karena hamzahnya di akhir. Dan yang terakhir ada bina mudha'af. Bina mudha'af adalah makana ahadu ahrufihil asliyah muqarraran li ghairi ziyadah. Jadi apabila ada salah satu huruf aslinya diulang, maksud diulang ada tasydidnya ya, ada tasydidnya. Contoh mudha'af adalah madda. Di situ madda asalnya madada, kemudian ada dua huruf yang sama, akhirnya di tasydid madda, itu namanya bina mudha'af. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga dapat difahami dan dipraktekkan ya teman-teman. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kalimat dan teman-teman bisa menjawabnya di kolom komentar, termasuk bina apakah lafaz di bawah ini. Yang pertama naswara, kemudian akala, kemudian ba'a, kemudian nadzama, dan terakhir wajada. Teman-teman bisa menjawab di kolom komentar ya. Baik, saya tunggu jawabannya. Terima kasih sudah menonton. Syukran ala husni itimamikum wa musyahadatikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.